Jadi nek megang pistol itu aja gatel pengen nembak. Nah, ini makanya nanti yang kasus yang paling besar sekali kasus Ferdy Sambo ya. Iya, Ferdy Sambo. Jadi ini untuk pembelajaran. Kalau memang orangnya temperamental, orangnya emosional, suka emosi, jangan dikasih senjata. Saya juga minta supaya Kapolres Tabes, Kombes Irwan, atau kalau perlu saya nanti akan koordinasi dengan keluarga korban. Apakah perlu kita laporkan ke Propam gitu loh. Ya. Terus kemudian nggak tahu istilah gangster itu muncul dari mana saya kok gangster. Loh, kenapa bandar narkoba nggak dikatakan sebagai gangster ya? Mbok Yao itu loh. Bandar narkoba, Kapolres Tabes itu gangsternya ini. Ketemu langsung tembak gimana itu? Tapi sebelum ditembak dia itu sempat indose. Jadi menghindar. Kan tahu loh, kok depan ditembak ini. Oh, ini ada polisi ngadeng di tengah jalan ini. Kan takut. Dia goyang-goyang menghindar, akhirnya keserempet. Sini dadanya. Keserempet des, terus tembus ke ketiak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya berjumpa lagi dengan saya Bejan Saitan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan yang istimewa ini, studio Jateng Post TV kedatangan tamu istimewa, namanya Pak Jainal Petir. Hari-hari ini Pak Jainal Petir ini adalah orang yang paling dicari oleh media karena beliau adalah pengacara ya. Iya. Pengacara dari keluarga korban Gama atau siswa SMK di Semarang yang ditembak mati oleh oknum polisi ya, oleh Aibda Robik, oknum polisi dari Polrestabes Semarang yang hari kemarin ya, hari Senin, itu sudah disidang etik pelakunya dan diputusin bersalah ya. Aibda ini bersalah, kemudian bahkan dipecat ya Mas. Mas Jainal sebagai pengacara keluarga dari korban Gama Mas, atas putusan itu apa tanggapan Anda? Putusan PTDH itu atau putusan pemberhentian tidak dengan hormat itu putusan yang paling tinggi, paling berat atas pelanggaran kode etik seorang anggota Polri. Jadi tanggapan saya ya lego, plong saya. Kenapa? Karena dia terbukti telah melakukan pelanggaran, membunuh orang, apalagi anak di bawah umur, dan tidak ditemukan kalau anak-anak yang ditembak salah satunya meninggal. Kan ada 3 yang ditembak ini, itu tidak sedang melakukan perlawanan. Jadi dengan diputus dipecat atau bahasa awamnya kan dipecat, ya sudah tepat sesuai dengan tindakannya yang brutal menurut saya gitu. Itu di institusinya Pak. Tetapi sebagai pelanggaran membunuh nyawa manusia itu kan ada pelanggaran pidananya. Ada. Jadi dia nanti si tersangka ini kan sudah tersangka. Robik itu selain dipecat dari institusinya, dia juga akan menjalani pidananya. Ya, karena membunuh orang, anak di bawah umur. Kalau melihat pasalnya itu 15 tahun ya. Tapi apakah nanti ada pasal junto yang lain karena anak di bawah umur? Nah, ini kan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kalau tidak dibunuh, anak itu akan hidup, akan punya karir baik, karena anak itu anak paskibra ya. Dia berprestasi, dia juga pernah menyabet juara baris berbaris ya di paskibra. Ini kan hak untuk hidup itu sudah direnggut oleh saudara Robik, sehingga pantas kalau dia dipecat. Tapi tunggu kemudian pidananya nanti, apakah mau hukuman seumur hidup atau 15 tahun itu ya. Kita tunggu nanti. Jadi harus ada
sanksi yang setimpal atas perbuatan pidananya itu ya. Iya. Yang seberat-beratnya lah ya. Jadi sanksi ini bukan hanya untuk pelaku saja, tapi untuk semua anggota Polri nantinya. Oke. Ini untuk pembelajaran, hati-hati ketika megang senjata, jangan terus gatelen pingin nembak. Ini yang terpenting, pembelajaran untuk yang lain. Kenapa? Kan banyak anggota Polri yang beruntun ya, secara beruntun itu polisi nembak polisi, ada lagi polisi yang menuduh tukang apa namanya itu, yang kemarin ditembak di hadapan anak dan istri. Ya, anaknya sendiri. Iya, di depan anaknya. Terus anaknya juga, lah iya. Terus dikira pencuri, gelap-gelap ditembak. Nah, itu kan. Jadi nek megang pistol itu aja gatel pengen nembak. Nah, ini makanya nanti yang kasus yang paling besar sekali kasus Ferdy Sambo ya. Iya, Ferdy Sambo. Jadi ini untuk pembelajaran. Kalau memang orangnya temperamental, orangnya emosional, suka emosi, jangan dikasih senjata gitu loh. Jadi untuk pembelajaran, dan yang sudah mendapatkan senjata dengan tahapan yang ketat, itu kan tahapannya ketat. Betul. Ada tes kejiwaan, tes psikologi, macam-macam, tes kepiawaian, ketangkasan untuk memegang senjata juga. Itu ada. Dan saya mendengar ketika dia banyak, misalnya ada polisi kok banyak hutang, sering bertengkar di rumah, mabuk-mabukan, itu tidak boleh membawa senjata. Ya. Disarankan tidak boleh. Pas mabuk, kesenggol, tembak, nah, kan repot. Makanya ya Pak Polisi yang sedang membawa senjata itu harus bisa mengendalikan diri. Ya, itu sangat bahaya. Ini pembelajaran untuk yang lain. Jangan mudah emosi ketika membawa harus senjata. Harus menjadi bahan evaluasi ke Polri lah. Termasuk untuk Polri. Oke. Jadi ketika pengamanan itu menggunakan kekuatan senjata itu pun harus diukur sekarang. Betul. Banyak demo yang tertembak, ya kan, di Jakarta juga itu. Ini harus dievaluasi. Dari sini harus dievaluasi. Polri harus reformasi diri kan itu. Ya. Jadi dari kasus ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Jadi bukan kami menghukum perorangan ya, tapi kami memberikan pembelajaran untuk institusi Polri. Untuk perbaikan internal. Untuk perbaikan. Karena kasusnya sangat banyak. Betul. Ya, gitu. Ya. Jadi Polri bukan berarti tidak boleh dipersenjatai karena penegak keamanan, tapi ya nanti ke depan harusnya dicarilah formula supaya tidak terulang lagi terhadap istrinya, terhadap temannya, terhadap bahkan anaknya kemarin terakhir ya, di rumahnya ada anaknya masuk rumah dikira maling langsung ditembak. Itu kan kalau udah kejadian mau apa gitu ya. Ini sangat menyedihkan. Sebagai pengacara di pihak keluarga ya. Kalau tidak salah juga panjenengan menyebar rilis ke media massa itu menuntut Kapolrestabes ya, dalam hal ini Kombes Ikhwan Anwar ya, yang dari awal memang sebenarnya sudah terlibat dalam masalah ini. Tuntutan kalau nggak salah harus dipecat juga ya, harus diberhentikan yaitu Kapolrestabes. Betul nggak? Itu kenapa? Saya memang selain menuntut pelaku penembakan yang menembak tiga orang yang ditembak ya. Taunya orang kan cuma satu. Tapi saya juga minta supaya Kapolrestabes Kombes Irwan untuk dicopot. Pertimbangannya adalah ketika ada kasus penembakan, mohon maaf ya, Pak Irwan lebih sibuk rilis tawuran, pamer senjata. Jadi senjata-senjata yang dipakai oleh orang-orang yang tawuran di tempat lain itu juga ya, itu dirilis. Tapi tidak fokus mengungkap kasus penembakannya. Yang kedua, Kapolrestabes sempat merilis juga bahwa melakukan penembakan karena yang ditembak itu mau melawan ya, melawan itu loh, melakukan petugas. Itu di sidang etik juga nggak ditemukan.
nggak ditemukan melawan petugas, nggak ada. Nah ini berarti di bukti CCTV. Iya, di CCTV juga tidak ada. Artinya saksi-saksi juga mengatakan iya, saksi-saksi tidak melawan. Justru polisinya yang brutal menembak. Itu artinya Pak Kapolrestabes itu tidak profesional. Kalau tidak profesional, ya mestinya harus dicopot dong. Itu alasan kenapa harus atau kalau perlu saya nanti akan koordinasi dengan keluarga korban. Apakah perlu kita laporkan ke Propam gitu loh? Ya. Kan gitu. Ya. Saya sih siap saja kalau harus di sidang etik ya, saya siap kalau memang keluarga minta. Ya, karena ini keluarga minta nggak nih? Kalau tidak salah juga kemarin ada berita dari pihak keluarga akan melaporkan di. Oh iya. Rencana seperti itu. Kalau pencopotan sudah setuju. Kalau pencopotan sudah setuju pihak keluarga. Ya. Jadi saya sampaikan seperti ini kan pihak keluarga juga menginginkan itu gitu loh. Betul. Jadi proses berikutnya adalah bagaimana menegakkan keterlibatan dalam tanda kutip ya Kapolrestabes ini ya. yang kemudian ini juga untuk pembelajaran yang lain. Para pimpinan Polri mulai dari Kapolsek, Kapolres, sampai Kapolda ya, harus berhati-hati ketika membuat rilis. Jangan sampai rilis itu hanya untuk pencitraan. Tapi untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ada pelanggaran seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, jangan melakukan ini. Harusnya kayak gitu. Jadi jangan kesannya malah membuat masyarakat ya merasa takut, kemudian mengaburkan. Jangan sampai itu mengaburkan ke hal yang lebih diutamakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kan gitu. Oke, Mas Zainal Petir, ini publik itu juga dari awal bertanya, kalau memang kenyataannya, faktanya dalam sidang etik itu tidak ada perlawanan, tidak ada tawuran antar gangster, ya korban itu adalah anak-anak yang tidak bagian dari gangster. Kemudian mohon maaf ya Pak Kapolrestabes Semarang dengan sedini mungkin secepatnya mengambil kesimpulan seperti itu, seolah-olah itu ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini atau untuk melindungi pelaku, Pak Zainal Petir. Pertanyaan publik itu sampai hari ini termasuk saya, sebetulnya kenapa Pak Kapolrestabes ada upaya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya? Apa kaitannya dengan oknum itu sebetulnya? Saya nggak begitu paham, Mas. Tapi ada simpang siur yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Nanti, melindungi ini karena bisa kayaknya nggak etis ya ini disampaikan nanti. Karena itu menjadi pertanyaan publik terus. Tapi setidaknya gini, anak-anak yang di Kerapia itu, yang rumahnya kan ada yang Jerakah itu. Si N ya masih di SMK, salah satu SMK swasta, kemudian A itu masih 15 tahun, itu SMP, kemudian F itu lulusan SD, terus satunya lagi itu SK, lulusan SMP kelas 2, enggak drop out ya. Ini kondisi ini karena ada masalah sosial ya, bukan masalah kriminal, kondisi keluarga lah. Saya sudah datangi loh, saya melakukan pendekatan. Mereka itu kan sempat diisukan punya geng Germani. Germani itu sebetulnya awalnya itu namanya Jerman. Jerman singkatannya dari apa? Jerakah Mania. Jerakah Mania itu kumpulan anak-anak bermain futsal. Saya sudah datang ke sana. Tempat futsalnya itu di sebelah kantor kelurahan Jerakah itu kan ada rumah susun. Itu ada lapangannya, dipakai di situ. Ada 8 anak tadi itu. Ini 4 ya, yang lainnya itu komunitas ada futsal sebetulnya. Komunitas futsal. Bukan gangster tawuran ya. Lah ya itu. Terus biar keren, terus dipasukkan ke IG, namanya Germani. Aslinya IG itu oleh anak-anak yang sudah gaul lah ya. Nah itu aslinya Jermani Mas. Jerakah Mania. Nah, jadi ini kembali ke sini ya. Jadi Pak Kapolrestabes itu yang bijaksana lah ya. Kalau anak-anak di bawah umur, anak 18 tahun di bawah ke bawah itu jangan menggunakan istilah yang bisa
stigma jadi anak jelek. Karena di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur di situ, anak yang sedang menjalani pidana saja itu tidak boleh dikatakan, itu pun harus hati-hati, perlakuannya harus khusus. Artinya itu tetap ada efek jera, tapi harus perlakuan khusus karena biar masa depannya bisa baik kan itu. Itu tidak seperti kemarin oleh Pak Kapolrestabes itu dirilis diewer-ewer kayak gitu, senjatanya diler gitu. Kan ada senjata diler itu loh. Waduh, itu meskipun juga itu masih debatable miliknya para korban. Nah iya, itu milik siapa kan gitu. Jadi tolong hati-hati karena ini bisa berakibat dampak stigma terhadap anak ya ke depan. Saya yakin anak itu kalau didampingi Pak, baik kok. Wong anak-anaknya yang jerakah itu kalau pagi sebelum sekolah membantu mbahnya jualan. Kemarin saya waktu ke sana dia ngangsu. Loh kan keren toh. Ya. Jadi kalau mohon maaf kalau anak-anak udah dikategorikan gangster itu kayaknya udah nggak smart kayak gitu-gituan ya. Nah justru itulah kalau sudah dikatakan gangster, anak bermasalah dengan hukum istilahnya, anak berkonflik dengan hukum. Jadi jangan terus kemudian nggak tahu istilah gangster itu muncul dari mana saya kok gangster. Loh, kenapa bandar narkoba nggak dikatakan sebagai gangster ya? Mbok Yao itu loh. Bandar narkoba, Pak Kapolrestabes itu gangsternya ini ketemu langsung tembak gimana itu? Jangan anak-anak yang masih sekolah, yang punya masa depan, bisa masa depannya baik lah ya. Saya dulu juga suka berkelahi waktu kecil, SD, SMP saya berkelahi suka. Tapi waktu itu kelahinya ketika sudah kelahi sudah di bawah ngomong teluk istilahnya teluki kalah. Ya sudah selesai. Waktu itu menyerah istilahnya. Jadi harus ada pembinaan. Saya dibina jangan ini nek wis teluk ya wis, nek wis ngomong aku menyerah ya wis. Nah, tapi kan ada perjanjiannya waktu kecil. Ya memang fenomena gangster memang ada ya, tertentu memang ada dan memang juga ada kejadian juga kan. Ya, betul. Jadi korban tawuran. Itu memang harus ditertibkan juga. Betul, ya. setuju saya. Kalau memang bukan ya, hukumnya harus yang betul-betul hukum yang adil, yang transparan gitu maksud saya. Nah ini catatan juga menurut Mas Jainal. Seringkali kasus-kasus itu ada upaya-upaya menutupi gitu loh. Kalau oknumnya itu ada dugaan keterlibatan internal penegak hukum itu selalu ada upaya-upaya untuk menutupi gitu kan. Mulai dari kasus Verdi Sambo kan akhirnya juga terbongkar kan ditutupi. Kemudian mana lagi ini yang terakhir. Nah, saya itu sebagai bagian dari masyarakat itu begini. Kalau memang ada pelanggaran dari oknum, kan memang tugas pimpinan institusi untuk memberikan sanksi misalnya. Disanksi saja kalau memang ada pelanggaran itu masyarakat malah seneng gitu loh. Tapi kalau selalu ada upaya menutup-nutupi itu kan kalau ada tindakan pelanggaran dari oknum itu nggak akan ada efek jera gitu. Dan akan begitu terus, korbannya ya rakyat lagi gitu. Itu aja sih Mas Zainal. Oke, kemudian Mas, sebelumnya masyarakat juga bertanya-tanya nih, kemarin kan Mas Zainal sebagai pengacara keluarga korban kan mengikuti sidang etik itu ya, sudah diputus, kemudian menghadirkan saksi-saksi juga ya. Karena kan ternyata di perkara itu kan satu korban tertembak, kemudian ada temannya lagi yang masih hidup. Nah, ini sebetulnya menurut para saksi yang masih hidup ini ya, daripada di masyarakat simpang siur kan mau tanya korban udah meninggal, dituduh melawan atau bagaimana menjadi anggota gangster atau punya senjata tajam. Pada kejadian itu kan, loh ini kan ada yang masih hidup saksinya. Ini mending tanya yang hidup aja gitu jelas. Nah, menurut Mas Zainal sebagai dari pengacara keluarga korban yang juga sudah menemui para saksi yang masih hidup, sebenarnya kejadian sesungguhnya seperti apa waktu itu? Ya kejadiannya itu kan anak dijak jalan keluar dari Jerakah, terus kemudian yuk ke Puspanjolo, datang aja ke Puspanjolo, terus yuk ke arah. Itu yang ngajak siapa Mas? Yang ngejak itu Gama. Gama ya, korbannya. Ya, Gama. Jadi kan malam mingguan lah ya. Ini anak-anak komunitas latihan paskibraka atau yang paskibraka kan Gama, kemudian S dan A. Oh, ini anak paskibra ini. Paskibra, tiga-tiganya paskibra.
Jadi yang tertembak semuanya paskibra. Oh, yang kena itu ya. Jadi mereka sebenarnya keluar itu dalam rangka mau latihan paskibra? Bukan, kalau latihannya sore sudah selesai. Ya pingin refreshing malam mingguan gitu loh, refreshing malam mingguan. Kemudian diajak teman, yo di sana ada mau main kayak gini lah itu ya. Terus ya sudah kita teman-teman ke sana, anak-anak itu. Ngopi di warung kopi, sebuah warung kopi ya? Terus hanya mampir sebentar sih. Si Adam ngakunya si A ya, A ngakunya itu mau ngopi sebentar, tapi terus diajak ke mana itu Pasar BK. Nah di Pasar BK itu ada anak-anak di sana, anak ya apa ya kayak koyo opo ya kaya lha kowe wani ora kan itu gitu loh ceritanya. Nah tapi yo nek kosongan yo wani. Nah akhirnya pihak sana kan ada yang bawa gitu loh, akhirnya mundur Mas, mundur sudah pulang, mundur terus kembali, mundur terus kemudian sana biar sana dihalo, makanya dibuntuti gitu loh. Nah ketika dibuntuti sampai ke mana, ke masjid itu, ke masjid yang tempat Indomaret atau apa ya itu ya, yang tempat penembakan itu Kalipancur ya, Kalipancur. Jadi arah depan kantor Kemenak, kantor Kemenak terus mau ke arah Gunung Pati, Greenwood, perumahan Greenwood. Ya, pertengahan itu. Nah di sana kan pihak sana yang tadinya kejar-kejaran sepeda motor terus sudah keluar terus ke gang lah. Nah dia terus balik, anak itu balik. Rombongan rombongan itu balik itu. Setelah balik si Gama itu paling depan. Gama. Berapa motor itu Mas? Gama ada 3 motor. 3 motor. Balik sudah balik. Jadi mau pula. Gama itu kan tiga anak. Gama dengan MD masih SMP. Boncengan ya. Anaknya juga polos itu. MD terus yang belakang itu DN ya. Ini putus sekolah. Nah, setelah nikung langsung ditembak itu. Tembak balik muter muter arah ke tempat yang mau pulang itu ke Puspanjolo. Karena di situ kan di Puspanjolo tadinya ketemu sama temennya itu toh. Terus mau ngedrop anaknya di situ, teman-teman ngumpul lagi di situ, terus ditembak. Nah, yang kedua itu si N. N itu sama anak Puspanjolo. Kan harus ngedrop anak Puspanjolo. Nah, itu juga ditembak tapi nggak kena. Akhirnya ditembak tapi nggak kena. Yang ketiga si A dan S itu ketembak. Tapi sebelum ditembak dia itu sempat indose. Jadi menghindar. Kan tahu loh, kok depan ditembak ini. Oh, ini ada polisi ngadeng di tengah jalan ini. Kan takut. Dia goyang-goyang menghindar, akhirnya keserempet. Sini dadanya. Keserempet terus tembus ke ketiak. Tembus ke ketiak. Ini kan berdarah. Kemudian lah belakang yang digoncengin kan si S. Langsung masuk, kan goncengannya gini. Masuk ke tangan, bersarang pelurunya kan. Begitu. Nah, terus akhirnya pulang. Nah, ketika pulang si A dan S itu lewatnya yang ke rumah dinas wali kota itu lewat situ. Kalau yang Gama beserta 2 anak itu yang goncengan itu lewatnya, dan N, rombongannya N 2 motor, lewatnya lewat yang Panjangan itu, sebelum jalan tol itu. Yang ada jalan tolnya itu loh di atasnya itu. Panjangan terus lewat Sampokong lagi. Ya? Iya. Nah, sebelum Sampokong itu berhenti. Anaknya berhenti. Karena ini kan sudah, loh, kok lemes. Si Gamanya itu. Si Gamanya kok sempat sebenarnya masih sempat masih melarikan diri dari TKP ya? Masih hidup. Karena Gama kan nggak nyetir. Oh, dia di belakang? Di belakang, di tengah. Oh, di tengah. Di tengah, jadi kekempit. Nah, yang nyetir kan kecil anaknya. Si MD itu masih SMP. Anaknya
culun istilahnya yang lugu itu. Oke, sebelum Sampokong karena mungkin korban udah lemas terus berhenti. Terus berhenti loh. Kenapa kamu? Apa aku kena mercon ya? Nah setelah itu. Kok istilahnya kena mercon? Kan ada tembakan tadi. Lah ya dia nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh. Ya mungkin nutupi nggak enak lah gitu ya, karena berdua kan nggak kenal. Oh itu. Iya, anaknya nggak kenal. Nah terus sampai terus diantar gantian yang nganter itu G, orang lain. Terus si nyeter ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu sudah lemes, kakinya saja sudah ditempel sudah dipegangkan ke yang nyetir itu. Karena sudah Nah ketika G ini temannya G itu temannya tadi yang kecil-kecil tadi. Iya, yang kecil-kecil tadi. Wong di situ kan sebelum kan mereka lagi mau bakar-bakaran ikan. Si 3 anak itu si G, terus kemudian G, MD yang SMP itu sama D itu kan lagi bakar-bakaran ikan, makan ikan di situ. Terus diujak temennya, yuk ke daerah Sampokongan gitu loh. Okay. Nah setelah mau tikuan Sampokong ada yang dia anak itu nyalip motor yang nembak tadi, nyalip motor. Nah, terus yang nembak deketin, kamu ada apa? Ngomong gitu. Kok bisa ketemu yang nembak? Nah ya itu, kamu ada apa? Pak, ini ketembak. Oh, yang ketembak begal tadi ya. No, malah bilang gitu. Itu pengakuan saksi. Itu mohon maaf, itu Aibda Robik itu? Iya. Akhirnya ditemukan ya itu Aibda Robik. Terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit sama Aibda Robik itu? Iya, pokoknya sama ada polisi. Ada polisi lah ya, ada polisi bawa ke sana. Terus setelah itu baru jam 1 siang keluarga baru tahu kalau si Gama meninggal dunia. Jadi orang tuanya mencari sejak jam 12 malam, jam 1 siang baru ketemu. Karena pihak kepolisian nggak memberitahu. Oke. Jadi yang memberitahu itu justru anggota polisi sipil istilahnya. Yang polisi dekat sipil. Korban, iya, yang dekat keluarga korban. Bahwa Gama meninggal gitu. Iya. Oke. Mas, kalau saya dengar ceritanya tadi, sebetulnya tuh rencana tawuran ada ya? Jadi bukan rencana tawuran ya, karena begini, anak-anak itu kan si A dengan S lagi kumpul di tempatnya Ferry. Kok F ya, si F. Nah di situ tadi habis beli makaroni, lagi makan-makan, dia mainan mainan game legend apa itu? Ya. Motor legend atau apa. Nah setelah itu ada WA. Nah WA terus nyusul gitu loh. Si MD yang masih SMP juga gitu. Dia lagi bakar-bakaran. Nah saya kan ada kuasa penuh itu. Saya sempat mendampingi ketika Zoom dengan Komnas HAM. Jadi setelah RDP mungkin ya? Kemungkinan ya. Saya mendapatkan kuasa penuh. Karena awalnya kan pihak keluarga korban juga sudah mau menguasakan katanya. Oke. Ada Purnawirawan bintang 1 tapi terus kemudian mencabut atau gimana. Purnawirawan loh ya. Akhirnya mencabut terus saya menawarkan diri. Sejak awal kan saya menawarkan diri, tapi kan pakai yang itu dulu. Tapi setelah tahu saya kan langsung berbuat, Pak. Akhirnya gandeng saya. Oke. Ya intinya saya hanya mungkin juga bagian dari pihak yang mengingatkan saja bahwa upaya-upaya RDP pun akhirnya itu jangan, kalau memang tujuannya untuk mengklirkan masalah, harusnya ya prosesnya yang benar. Betul. Gitu. Pihak keluarga katanya dikasih link tapi ternyata dibuka tidak bisa, dikunci dari awal sampai akhir, kan gimana juga gitu. Itu DPR RI loh maksud saya gitu kan. Oke Mas Jana, kalau nggak salah juga setelah diputus kemarin ya si Aibda Robik itu juga akan mengajukan banding kalau nggak salah ya.
Ya kalau banding kan hak dia ya, karena memang diatur itulah. Tidak masalah dia mengajukan banding, tapi yang perlu diingat bahwa putusan dari sidang etik itu yang dibacakan oleh Komisi Sidang Etik ya, Polda itu, kenapa dipecat atau PTDH ya, pemberhentian dengan tidak hormat, karena konsiderannya itu, dasar pertimbangannya itu karena ini tindakannya sewenang-wenang. Oke ya, jelas ya, tindakan sewenang-wenang, kemudian korban di bawah umur. Tindakan sewenang-wenang artinya alibinya pembelanya dia kan tidak diterima. Kalau ngomong ada dia posisi karena terancam nyawanya nggak terbukti, akhirnya kesimpulannya sewenang-wenang. Melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur, dan yang ketiga itu merusak citra Polri. Jelas itu kemarin dibacakan. Saya mendengar kalau nanti sampai diterima bandingnya berarti polisi pingin citranya jelek dong. Wong putusannya kemarin seperti itu kok ya. Sudah jelas kok. Iya, merusak citra institusi, sewenang-wenang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur. Ada 3 yang saya catat. Kalau besok berubah ya gimana? Kita nanti publik yang ketawa. Gitu. Akan tertawa ini publik gitu loh. Oke, Mas Zainal, mungkin terakhir ada pesan buat masyarakat atas peristiwa ini, Mas. Ya, satu tentu kepada orang tua, kepada guru-guru, tolong awasi anak di rumah, diawasi, di sekolah diawasi, handphonenya juga diawasi. Karena pergaulan itu tidak hanya di sekolah baik, di rumah baik, kadang jebol di lingkungan HP. Ya, di lingkungan HP misalnya nonton yang bikin anak terinspirasi untuk melakukan yang tidak baik itu sangat mungkin terjadi melalui HP ya. Ini HP itu sangat kuat sekali, tajam sekali untuk membuat anak temperamental juga bisa, membuat anak jadi alim sekali ya bisa, membuat anak jadi minder sekali bisa. Nah ini maka perlu ada semacam apa ya, kurikulum lah ya, kurikulum monggo anak itu pembelajarannya lebih mendalam kaitannya dengan perilaku anak, kaitannya dengan akhlak ya. Di sekolahan juga seperti itu. Sebetulnya menurut undang-undang guru, bahwa guru itu selain sebagai pendidik juga selain sebagai pengajar juga pendidik. Pengajar mengajari dia cerdas, pendidik itu membentuk karakter. Anaknya jangan nakal, anaknya biar taat pada orang tua. Ini guru akhlak ya, akhlak, etika moral, Pak. Jadi guru sebetulnya orang yang sangat hebat. Punya peran penting. Peran penting karena tidak hanya pengajar loh. Di undang-undangnya tidak hanya pengajar, tapi pendidik. Mendidik anak itu menjadi taat, menjadi berakhlak, bermoral, beretika. Wali kota tidak disuruh seperti itu loh. Guru malah seperti itu. Hebat itu guru ya. Saya akui. Untuk aparat kepolisian, Mas. Ya, aparat kepolisian supaya hati-hatilah ya ketika penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Pendekatan bisa kok. Saya masuk ke yang tadinya katanya gangster ya, ketika saya masuk mereka dari anak-anak yang kurang perhatian ya, perhatian karena memang ada masalah sosial. Masalah sosial itu pendidikannya iya, perlu ada bantuan sentuhan dari pemerintah, dan ekonominya juga iya, ada masalah ekonomi. Masalah sosial kan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan itu masalah sosial yang tidak tertangani, tidak tersentuh, tidak tercium oleh pemerintah. Saya sudah mencium sampai saya masalahnya sering turun ke bawah. Jadi saya mencium, ikut merasakan mereka. Itu bisa menjadi penyebab. Bisa menjadi penyebab
perilaku anak bermasalah hukum. Bermasalah gitu. hukum istilahnya ya. Anak bermasalah hukum. Iya, iya. Maka Polri jalankan tugas sebagai pelayan, pelindung, kemudian penegak hukum yang profesional. Kalau profesional, masyarakat akan mengacungkan jempol. Senang sekali. Yang oknum-oknum habisin saja. Yang oknum biar institusinya itu baik ya. Udah nggak saja lagi ya sekarang menutup-nutupi kalau jadi, itu misalnya dan saya minta Kapolri lah berlakukan catatan kondite ya. Ketika konditenya jelek, ya jangan naik pangkat dong. Karena ada banyak catatan. Jadi kemarin dilalah ya, saya ketemu alumni Akpol ngomong, Mas Petir, kondite di tubuh Polri itu nggak berlaku. Loh kok nggak berlaku pripun? Lah ini ini kemarin Mas dia pensiunan loh. Ini yang dulu kasus Sambo bintangnya keluar. Oh gitu ya. Ini ada ini membuat catatan-catatan ke saya. Tapi ya tetap bisa naik pangkat. Hanya dimutasi besok kembali lagi punya jabatan baru. Oh gitu ya. Nah ini Polri harus ada reformasi seperti ASN ya. ASN ketika ada catatan jelek itu ada apa namanya? Kalau dulu apa ya? Pokoknya ada catatan jelek ya tidak bisa memegang jabatan. Kalau di ASN ya. Ini Polri saya nggak tahu kenapa kok bisa jadi seperti ini. Saya sih tidak menduga-duga karena ada uangnya itu enggak lah ya. Saya nggak menduga-duga itu loh, enggak. Itu nanti supaya tidak menjadi fitnah kan itu. Betul. Intinya sebetulnya ini saatnya semua serba terlanjang sekarang. Iya, betul. Nah, betul. Hati-hatilah ya Polri. Sekarang ada sosmed. Sekarang, teman-teman Polri juga ngomong, Mas Petir, sekarang itu kami kayak berada di akuarium Mas Petir, semuanya ngawasi kita. Ya sudah, hati-hatilah, hati-hati berbuat yang baik. Kalau sebagai pelayan masyarakat, ya mengabdi yang ikhlas saja. Insya Allah nanti kalau ikhlas kan jenengan akan mendapatkan ya selain pahala juga catatan baik dari masyarakat kan gitu. Betul. Oke Mas Zainal Petir, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Zainal. Terima kasih, saya juga terima kasih bisa menyampaikan aspirasi untuk semuanya ini Mas Bejan. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi mencerahkan ya. Amin. Atas perkara khususnya penegakan siswa ini oleh oknum, dan kita semua sudah tahu ya pelakunya sudah dihukum dan bahkan dipecat ya. Iya, sudah pecat. Tinggal nanti pihak keluarga korban mungkin ada kemungkinan untuk menuntut supaya pidananya juga diproses supaya menjadi pembelajaran. Betul. Jadi kita juga sebagai masyarakat berharap sekali sebetulnya Polri sekarang sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi apapun karena semua sudah serba terlanjang gitu ya. Jadi menurut saya memang sebaiknya kalau ada oknum yang melanggar jadi tidak tegas saja. Itu malah masyarakat acungi jempol. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Zainal. Sama-sama. Saya dan Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.